Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu Anda di sini. Perkenalkan, saya Dr. Harnia, dan saya adalah dosen di Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menurut saya fundamental banget dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tentang persiapan sosial. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya banyak banget program pemberdayaan yang niatnya udah baik, konsepnya bagus, tapi pas di lapangan malah gagal. Atau lebih parahnya lagi, ditolak mentah-mentah sama masyarakat. Nah, pertanyaan besar inilah yang akan jadi benang merah pembahasan kita kali ini. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Jadi, dunia pemberdayaan masyarakat di Indonesia itu udah mengalami sebuah pergeseran yang, wow, signifikan banget. Dan ini kuncinya buat ngerti kenapa kegagalan itu sering banget terjadi. Dulu, zaman Orde Baru, pendekatannya itu serba top-down. Ibaratnya pemerintah atau lembaga dari atas yang bikin resep, terus masyarakat di bawah tinggal masak aja. Masyarakat di sini posisinya cuma sebagai objek. Nah, sekarang di era reformasi, paradigmanya berbalik 180 derajat. Kita pakai pendekatan bottom-up, di mana masyarakat itu jadi subjek. Jadi mereka yang ikut mikirin menunya, ikut ngeracik bumbunya, sampai ikut mutusin mau disajikan kayak gimana. Pergeseran dari objek ke subjek ini krusial banget. Jadi, akar masalahnya seringkali ada di sini nih. Program seringkali gagal karena datang sebagai proyek orang luar. Masyarakat cuma dianggap sebagai penerima bantuan, bukan partner, bukan kawan seperjuangan. Akibatnya, ya nggak ada rasa memiliki. Fondasinya itu rapuh banget, kayak rumah yang dibangun di atas pasir. Kena angin sedikit aja, bisa langsung ambruk. Oke, terus gimana dong caranya biar fondasinya kokoh? Nah, disinilah secret sauce-nya. Jawabannya adalah sebuah proses strategis yang kita sebut sebagai persiapan sosial. Ini adalah langkah-langkah yang kita kerjakan jauh sebelum program utamanya kita luncurkan. Jadi, apa sih persiapan sosial itu? Gampangnya gini, ini adalah proses menyiapkan lahan di masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kondisi sosial dan psikologis yang subur dan kondusif. Jadi pas bibit program kita tanam, bisa tumbuh dengan baik. Ini bukan cuma formalitas ya, tapi langkah yang super esensial buat mencegah penolakan dan memastikan program diterima dengan tangan terbuka. Kalau kita bedah lebih dalam, ada 4 tujuan utamanya. 1. Menyiapkan mental dan kondisi sosial masyarakat. 2. Menyamakan frekuensi. Biar apa yang kita anggap penting, itu juga nyambung sama apa yang mereka rasakan. 3. Ini penting. Menggali apa sih yang benar-benar mereka butuhkan, bukan cuma asumsi kita aja. Dan yang keempat yang paling utama, membuka pintu selebar-lebarnya buat partisipasi aktif mereka. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang gimana praktiknya di lapangan? Yuk kita bedah proses persiapan sosial ini jadi langkah-langkah yang lebih konkret. Biasanya, ada 5 tahapan utama. Kita mulai dari pengenalan dulu. Kita masuk ke komunitas, berbaur, ngobrol santai, pokoknya memahami konteks lokal mereka. Habis itu kita lakukan analisis sosial, tapi bareng-bareng sama mereka ya. Setelah petanya jelas, baru deh kita sosialisasikan ide programnya. Kalau mereka oke, kita fasilitasi pembentukan kelompok kerja dari mereka sendiri. Dan terakhir, kita dampingi mereka buat ningkatin kapasitas dan motivasi, biar bisa jalan mandiri. Nah, proses ini tentunya butuh pemandu yang kita sebut fasilitator. Dan peran fasilitator ini vital banget. Dia bukan bos ya, bukan yang datang terus nunjuk-nunjuk. Dia itu lebih kayak jembatan, dia nggak merintah tapi mendorong. Dia itu motivator yang harus netral karena tugas utamanya satu, membangun kepercayaan supaya suara masyarakat benar-benar terdengar. Oke teman-teman, di luar semua langkah teknis yang tadi kita bahas, ada satu prinsip dasar, satu mindset, satu sikap batin yang harus jadi pegangan setiap pemberdaya. Tanpa ini, semua langkah tadi bisa jadi cuma prosedur kosong. Prinsip itu adalah penerimaan totalitas. Apa sih maksudnya penerimaan totalitas? Well, ini adalah sebuah komitmen etis untuk menerima sebuah komunitas apa adanya. Menerima kondisi sosial mereka, budaya mereka, nilai-nilai mereka, bahkan mungkin keterbatasan mereka secara utuh, tanpa menghakimi. Ini adalah fondasi untuk membangun sebuah hubungan yang setara dan penuh empati. Dalam praktiknya, ini artinya kita nggak datang terus bilang, pantas aja sakit-sakitan, lingkungannya kotor sih. Itu namanya victim blaming, nggak boleh. Kita juga harus menghargai pengetahuan lokal mereka yang mungkin nggak ada di buku teks kita. Kita hormati budaya mereka, dan yang terpenting, kita selalu sadar posisi kita sebagai orang luar dan berusaha keras meminimalkan dominasi. Terus, apa yang terjadi kalau prinsip ini kita abaikan? Wah, udah bisa ditebak.
program kita bakal terasa menggurui, asing, dan gak relevan buat mereka. Ujung-ujungnya, pasti akan muncul resistensi, dan kepercayaan yang jadi modal paling utama kita gak akan pernah bisa terbangun. Biar lebih kebayang lagi, yuk kita lihat sebuah contoh nyata. Apa sih yang terjadi kalau persiapan sosial dan penerimaan totalitas ini benar-benar dikesampingkan? Coba bayangkan, ada sebuah program kesehatan ibu dan anak. Programnya bagus banget, dananya besar, dirancang khusus untuk sebuah komunitas nelayan. Di atas kertas, harusnya sukses besar kan? Tapi kenyataannya program ini ditolak. Kenapa bisa ditolak? Ternyata setelah diselidiki, ada kesalahan-kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi fatal banget. Pertama, jadwal penyuluhannya itu pagi hari, pas para suami lagi melaut. Kedua, bahasanya pakai istilah medis yang rumit, bikin warga bingung. Dan yang paling fatal, tokoh masyarakat setempat nggak pernah diajak ngobrol dari awal. Ya jelas aja program itu terasa asing, terasa seperti program orang kota yang sama sekali nggak ngerti kehidupan mereka. Dan kasus kayak tadi itu bukan anomali noh. Kalau kita lihat datanya, ini menarik banget. Ternyata 40% penolakan program itu karena programnya nggak sesuai sama kebutuhan real. Ditambah 30% lagi karena masyarakat nggak dilibatkan. Artinya apa? Artinya 70% masalah itu ada di proses kita, bukan di masyarakatnya. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kita harus geser cara pandang kita. Kalau ada masyarakat menolak, itu bukan berarti mereka bandel atau susah diatur. Justru, penolakan itu adalah data. Itu adalah umpan balik yang super jujur, yang seolah-olah bilang ke kita, proses kalian ada yang salah nih, tolong perbaiki. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pergeseran ini. Tugas kita sebagai praktisi kesehatan masyarakat atau sebagai pemberdaya itu bukan datang sebagai pahlawan super yang bawa semua solusi di kantongnya. Bukan. Tugas kita adalah datang sebagai fasilitator yang rendah hati, lalu memulai sebuah percakapan dengan satu pertanyaan sederhana, bagaimana kita bisa memulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.